dari kelompok 1 akan mempersembahkan video kami yang berjudul Identitas Nasional. Selamat menonton. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Oke, selanjutnya adalah identitas nasional secara terminologis. Identitas nasional secara terminologis itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian ini, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Hai, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari unsur-unsur pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Indonesia memiliki identitas nasional yang sangat beragam. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa lainnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibentuk dan disepakati oleh warga negara. Kemudian bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah adanya identitas kesukubangsaan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh warga negara. Indonesia sebagai negara majemuk dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, baik berupa ras, bahasa, etnis, agama, ataupun tradisi. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional bangsa terdiri dari suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Simak penjelasan berikut mengenai unsur-unsur pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Antara lain ada suku Dayak, suku Sasak, suku Jawa, suku Minahasa, suku Asmat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral. Yang paling terlihat, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Yang ketiga, yaitu kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. Contohnya tari saman, tari piring, hingga tari tortor. Kemudian pakaian adat biasanya digunakan sebagai salah satu simbol perayaan sakral seperti upacara pernikahan. Dan Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Beberapa yang cukup terkenal adalah Bungong Jempol yang berasal dari Aceh. Yang keempat, agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Agama yang diakui yakni Islam, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Sekian, bye-bye. Selanjutnya yaitu faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Untuk faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi dua faktor, antara lain yaitu faktor objektif, yaitu faktor yang terdiri dari geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan yang kedua yaitu faktor subjektif, yaitu faktor yang terdiri dari historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografi
filosofis, ekonomis, sosial, dan kultur bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Robert Devantos mengungkapkan bahwa teori munculnya identitas nasional suatu bangsa Indonesia sebagai interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer, yang kedua faktor pendorong, yang ketiga faktor penarik, dan yang terakhir faktor reaktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan diperlukannya identitas nasional. Alasan diperlukannya identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia yang berkepribadian Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa yang lain. Pembeda yang dimaksud ini adalah kekhasan yang positif seperti contoh bangsa yang beradab, bangsa yang unggul, dan bangsa yang terpuji. Bukan malah sebaliknya seperti menunjukkan kekhasan yang negatif seperti contoh bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbengkalai, dan juga bangsa yang tidak terpuji. Jadi bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Identitas nasional ini juga merupakan jati diri atau karakteristik seperti perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan. Identitas nasional ini juga sebagai identitas bersama satu bangsa dan dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, pokok, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan juga kelembagaan. Di sini saya ingin menjelaskan poin yang keenam, yaitu fungsi dan pentingnya identitas nasional bagi suatu negara ataupun bangsa. Jadi fungsi identitas nasional sendiri adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk seperti halnya dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa negara kita itu kan negara Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Adapun identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa karena yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional itu sangat penting bagi kelangsungan hidup satu bangsa atau negara, karena setiap negara itu memiliki keterbatasan sehingga negara perlu bantuan atau pertolongan kepada negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu identitas agar kita dapat dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara ataupun bangsa. Dan yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan suatu negara atau bangsa. Dengan mengenal identitas nasional, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, dan tidak ada stratifikasi dalam hubungan antar negara atau bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa negara yang berdaulat itu tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Menggali sumber historis dan sosiologis tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri mereka sebagai manusia yang tidak wajar karena mereka berada dalam kondisi yang terjajah.
Pada saat itulah muncul kesadaran untuk bangkit membentuk suatu bangsa. Nah, kesadaran ini muncul karena terpengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etis politik. Nah, dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Kemudian, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Nah, proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga negara yang bersangkutan. Karena identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan bernegara, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dengan atribut individu manusia dari bangsa lain. Perbedaan antara individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi, kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu yang sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional suatu bangsa. Sumber politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera pusaka sang merah putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928.
Dan yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Bagaimana dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia? Mendeskripsikan esensi dan organisasi identitas nasional Indonesia sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal. Agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya, maka perlu memiliki ciri-ciri atau kata lain adalah identitas. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa waktu baik seperti rajin, jujur, toleran, dermawan, dan sebagainya. Namun secara naluriah atau pada umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis atau rohania seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lainnya. Apabila disimpulkan, individu manusia dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa karena pertama, agar bangsa Indonesia dikenali oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara pasti halnya individu manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara atau bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing lalu menyatakan kemerdekaannya. Ketiga, identitas nasional. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kehidupan antar negara atau bangsa. Dalam hubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas per imperum not habet imperum. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap kedaulatan negara lainnya. Solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional.
Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan. Dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya yang meliputi satu, realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya. Yang kedua, idealitas, dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalisasi Pancasila. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional inilah, maka identitas nasional dalam alur rasional akademik tidak saja segi tekstual melainkan juga segi kontekstualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat kita dewasa ini. Untuk membentuk jati diri, maka nilai-nilai yang ada tersebut harus digali dulu. Misalnya nilai-nilai agama yang datang dari Tuhan dan nilai-nilai yang lain, misalnya gotong royong, persatuan kesatuan, saling menghargai menghormati, yang hal ini sangat berarti dalam memperkuat rasa nasionalisme bangsa. Dengan saling mengerti antara satu dengan yang lain, maka secara langsung akan memperlihatkan jati diri bangsa kita yang akhirnya mewujudkan identitas nasional kita. Sementara itu, untuk mengembangkan jati diri bangsa dimulai dari nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berani mengambil resiko, harus bertanggung jawab terhadap apa yang boleh dilakukan, adanya kesepakatan dan berbagi terhadap sesama. Untuk itu perlu perjuangan dan ketekunan untuk menyatukan nilai, cipta, rasa, dan karsa itu. Sekian pendapat dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.